saya mau menyuruh anak-anak tim The Box untuk masuk, tetapi karena ternyata kursinya agak penuh, jadi biarlah mereka terasing di ruang The Box. Amin. Ya, gimana kabar saudara hari-hari ini? Luar biasa? Amin ya. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, saudara lihat di depan, ya, di depan adalah sebuah kebun anggur yang sangat luas yang berada di padang gurun, dan ini berada di Israel, ya. Peneliti di Israel, ya, berhasil menanam anggur di wilayah yang berkondisi ekstrim di daerah padang gurun Negev ini, ya. Perkebunan anggur ini terletak di Negev, ya, ini yang di bawah ini, padang gurun, padang pasir, di mana bangsa Israel melintasi padang gurun sebelum memasuki tanah perjanjian, ya. Dan di padang gurun ini udaranya sangat kering, sangat gersang, ya. Tetapi mereka bisa membudidayakan anggur. Ya. Negev itu berarti kering dalam bahasa Ibrani, dan budidaya ini sebenarnya sudah eksis sejak ribuan tahun yang lalu. Ya. Suku Nabatean itu berhasil membudidayakan anggur di padang gurun dengan membuat teras dan bendungan kecil untuk mengalirkan air hujan ke kebun mereka. Ya. Dan sejarah anggur sendiri sudah 5.000 tahun umurnya, ya, berasal dari zaman Alkitab. Ya. Yang suka baca Alkitab, anak-anak siapa di rumah? Ada? Pastor mau memberi pertanyaan, yang bisa menjawab akan saya beri topi. Oh, keren loh topinya nih, tulisannya live. Ya. Perhatikan, simak baik-baik, ya. Boleh membuka Alkitab, ya, punya aplikasi Alkitab, ya. Untuk anak-anak saja, anak orang dewasa enggak usah, ya. Kok enak. Untuk anak-anak, sebutkan tokoh pertama yang membudidayakan anggur di dalam Alkitab. Boleh Google, harus menjawab ayatnya di mana. Ayo silahkan, cari, langsung angkat tangan. Ya, pastor kasih topi. Mahal loh ini topinya, ini belinya aja di Bandung ini. Limited edition, ya, punyanya AFGF. Boleh maju ke depan kalau sudah sudah ada yang menemukan? Ayo, Salom maju. Kalau enggak maju ke depan enggak saya kasih. Tim The Box. Ayo siapa nih anak-anak nih yang mau maju nih? Silakan maju ke depan. Shalom. Siapa? Ayo kalau enggak nih di tim The Box ini mulai maju loh nih. Abigail? Noel? Enggak boleh, orang dewasa enggak boleh diskualifikasi. Oh Nathan, ayo Nathan maju. Kemarin sudah maju, wah ini sukanya maju. Silahkan hadap ke depan. Siapa tokoh Alkitab pertama yang membudidayakan anggur? Yang pertama membudidayakan anggur itu Nuh. Betul ya. Terus ayatnya? Pada Kejadian 9 ayat 20. Berkata Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Sah? Selamat. Ya, Shalom, kamu kalah sama Nathan nih. Ya puji Tuhan, ya ternyata anggur itu sudah lama sekali dibudidayakan sejak air bah, ya. Manusia yang pertama membudidayakan anggur ternyata adalah Nuh, ya. Dan sejarah anggur ini sudah lama sekali, ya. Israel begitu hebat dan susah untuk membudidayakan anggur, tanaman anggur. Karena kalau udaranya terlalu kering, ya, mereka tidak bisa berbuah, ya. Kalau terlalu lembab, ya, tidak ada sirkulasi udara yang baik, ya, lembab. Nanti kalau ada hujan, ya, akarnya itu membusuk dan mati tanamannya ini, ya. Dan Israel ini bisa membudidayakan anggur di tanah yang kering, yang gersang, ya, teknologi yang luar biasa. Jadi intinya adalah pohon anggur ini bukan tanaman liar yang mudah untuk dibudidayakan, ya. Butuh perhatian khusus. Perhatikan, butuh perhatian khusus, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri, ya, memakai kiasan pohon anggur ini, ya. Mari kita baca aja dalam Yohanes 15 ayat 1. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, tinggallah
di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ya, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Siapa di sini yang hari ini mau menjadi murid Kristus, ya, mau dimuridkan, mau hadir setiap pemuritan, ya, karena memang amanat agung, kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ya, dia mengamanatkan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Tadi saya katakan bahwa budidaya anggur itu memerlukan perawatan yang khusus, perawatan yang spesial. Dan kalau kita baca Yohanes 15, ya, Tuhan Yesus itu sedang berkata kepada siapa? Sedang berkata kepada murid-muridnya. Ya, jadi kalau kita hari ini ada di dalam gereja ini, kita juga disebut murid-murid. Dan murid itu perlu seorang guru, betul? Ya, dan seorang guru itu tidak boleh angkuh dalam mengajar. Dan seorang murid itu tidak boleh malu-malu dalam belajar. Ya, jadi jangan malu-malu kalau mau belajar firman Tuhan. Ya, jangan pernah meninggalkan pemuritan di gereja ini. Karena kita akan diajar banyak firman Tuhan. Ya, sebentar nanti siang ada pemuritan, ya, silakan saudara hadir. Ya, yang mau dimuridkan, yang enggak ya sudahlah. Ya, tetapi yang mau dimuridkan, yang mau dipelihara oleh Bapa di surga, ya, Anda harus mau belajar. Ya. Dan pasal 15 ini kalau kita perhatikan, ya, ada dua pasal, ya, Yohanes 15 dan sampai Yohanes 16. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Jadi ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, sebenarnya firman ini ditujukan untuk murid, level murid. Ya. Murid itu harus apa? Tadi kita baca harus berbuah, ya. Dan nanti kalau kita baca setelahnya, Tuhan Yesus menerangkan bahwa murid itu statusnya berubah dari hamba menjadi sahabat. Dan kalau murid, ya, dikatakan bahwa dunia tidak mengenal Yesus. Jadi orang yang bukan murid Yesus nantinya akan menganiaya murid Tuhan. Ya. Dan tadi kalau kita perhatikan, mintalah apa saja yang kau kehendaki, ya, itu akan diberikan Tuhan. Apa yang diberikan Tuhan, nanti kita akan tahu bahwa mereka akan dibekali dengan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ini luar biasa ketika kita terhubung dengan Tuhan yang level murid. Ya. Saat itu memang mereka belum terhubung sepenuhnya dengan Tuhan. Ya. Mereka belum tahu hal-hal yang akan datang. Apa yang akan terjadi dengan mereka. Dan mereka sempat khawatir ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Ya, dalam Yohanes 16, Tuhan Yesus berkata bahwa waktunya tinggal sesaat lagi. Tetapi dia menguatkan murid-muridnya dengan mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Dan tadi kita baca, ya, dalam Yohanes 15, pokok anggur yang benar itu tadi siapa? Tuhan Yesus. Ya. Dan pengusahanya adalah Bapa di surga. Ya, kalau kita berbicara tentang pengusaha, tentu pikiran kita apa? Uang, bukan ya? Ya, uang yang dihasilkan, betul? Sesuatu yang menghasilkan. Dan kita berpikir kalau orang punya uang adalah orang yang kaya.
Ya, siapa yang berpikiran seperti itu? Enggak ada, puji Tuhan. Ya. Tetapi pengusaha ini kenapa kok disebut orang kaya? Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu tidak punya uang banyak, Bapak Ibu. Mereka memutarkan apa yang dia dapat, ya, uangnya itu untuk berusaha lagi. Makanya namanya pengusaha. Dan ketika disebutkan bahwa Bapakulah pengusahanya, itu artinya ya, kita yang level murid yang disebut ranting-ranting ini, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa, selalu dirawat, diusahakan. Ya, supaya apa? Supaya kita ini berbuah. Ya, dan pokok anggur yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengulang berkali-kali dalam Yohanes 15 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maksudnya apa? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Kalau kita baca dalam pasal 16, Tuhan Yesus itu berkata bahwa semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Dan akhirnya mereka mengerti. Dalam ayat 29-30 dikatakan, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Dan tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Ya. Kalau disimpulkan dalam sebuah alur cerita, ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Itu diulang Yesus ya 2 kali. Akulah pokok anggur. Ya. Dan kalimat yang sering keluar adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Apa maksudnya Tuhan berkata sedemikian? Ya. Dan dikatakan bahwa kamu memang bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara tahu pohon anggur, ya, ilustrasinya seperti di depan. Pohon anggur ini perlu perawatan ekstra Bapak Ibu. Ya. Tidak boleh ada tanaman lain yang ada di sekitar batang pohon anggur, ya, namanya gulma. Gulma itu parasit yang nanti kalau dia tumbuh di sekitar pohon anggur, dia akan menyerap nutrisi pohon itu dan pohon itu akhirnya kering Bapak Ibu. Ya. Dan memang perlu perawatan ekstra. Kalau dia tidak dirawat, dia akan tumbuh liar, ya, batangnya ini bisa kemana-mana Bapak Ibu. Dan daunnya itu akan bertumbuh lebat. Makanya ada yang namanya pruning, proses pruning, yaitu pemotongan cabang-cabang ranting-ranting ini. Itu dibentuk Bapak Ibu. Jadi setelah batang utama ini terbentuk, ya, diperlukan sebuah bantuan, ya, seperti batang agar tanaman anggur ini bisa merambat ke atas, ya. Dan setelah dia kuat berdiri, ya, ini mulai dibentuk dari kepalanya ini mau dibentuk kemana, ya. Ada banyak teknik tentang budidaya anggur ini, ya, dan tidak cuma membersihkan gulma Bapak Ibu, ya. Yang harus dibersihkan adalah, ya, banyak musuhnya pohon anggur ini. Ada ulat daun, ada semut karena anggur itu manis, ya, asam dan manis, disukai oleh semut, ulat, belalang. Makanya harus dicek setiap hari, ya, diperhatikan, disemprot insektisida, ya, supaya apa? Bersih dan perlu perawatan khusus. Ketika daunnya ini lebat, ya, justru daunnya ini akan mematikan batangnya. Karena ketika daun ini lebat, tidak ada sirkulasi yang bagus, sirkulasi udara yang bagus, sehingga terlalu lembab dan akhirnya mematikan akar yang di bawah. Ya. Jadi memang ada pembersihan, dipotong daun-daun yang tidak berguna. Ya, supaya apa? Supaya nutrisi yang berasal dari batang utama primer ini itu dapat fokus ke salah satu ranting, ya, ruas batang yang disebut cabang tersier ini. Sehingga dia akan berbuah. Dan dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus itu berkata bahwa kamu sudah bersih. Jalur-jalur untuk berbuah sudah dipastikan akan berbuah. Daun-daun yang tidak berguna, ranting yang tidak berguna itu dipotong supaya nutrisinya bisa fokus ke cabang tersier yang memang mengeluarkan buah yang berpotensi mengeluarkan buah. Anggur merupakan tanaman yang perlu dirawat ekstra, ya. Dan jika sudah bersih seharusnya berbuah, mengeluarkan buah. Dan kalau buah itu dipotong, ya, dibersihkan lagi, itu ada tujuannya supaya berbuah lagi, mengalami multiplikasi.
Tetapi banyak orang Kristen, ya, meskipun dia dikatakan bersih karena mendengar firman yang dikatakan oleh Tuhan. Firman apa itu? Yang setiap hari kita dengar. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar itu berarti level murid, ya, untuk menyatakan kesalahan. Kita dikoreksi oleh Tuhan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Meskipun sudah bersih, tapi ada orang Kristen yang tidak berbuah. Ya, tidak berbuah itu dikatakan tidak produktif, Bapak Ibu, kalau tidak berbuah. Betul ya? Betul ya? Sudah banyak mendengar firman, tetapi tidak produktif. Ya. Dibersihkan itu bisa memangkas daun yang sudah tua, daun tua, ya, supaya nutrisinya lancar. Membersihkan gulma, membersihkan hama, ya, memotong buah supaya lebih banyak berbuah. Ya, nah ini, kalau tidak ada yang mengusahakan ini, ya, pohon anggur itu akan menjadi tanaman liar. Ya. Dia daunnya akan tumbuh terlalu lebat sehingga malah memangsa batang utama. Karena apa? Kalau terlalu lebat, ya, daun itu kan sebenarnya dibutuhkan untuk fotosintesis, betul ya? Ya, betul kan? Untuk fotosintesis. Dia memberi nutrisi, ya, untuk memasak sehingga batangnya ini juga punya kekuatan. Tapi kalau terlalu lebat, ya, buahnya itu kecil, Bapak Ibu. Bahkan tidak bisa berkembang, ya. Dan kalau sinar matahari dan sirkulasi udaranya kurang, ya, enggak akan berkembang buah itu, ya. Dan kadang kalau sudah menjadi bunga itu bisa rontok karena hujan. Ya. Sehingga teknik untuk menanam anggur ini kalau di Indonesia itu kadang diberi atap, ya, agar hujan yang turun itu tidak merontokkan bunga yang nantinya akan menjadi buah anggur. Ya. Tapi di Israel tadi kita lihat tidak ada atapnya, Bapak Ibu. Luar biasa loh di sana, ya. Ya. Kalau ada yang tidak produktif, tentu ada yang produktif. Ya. Tadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus tinggal di dalamnya. Ya, dan dia harus tinggal di dalam kita. Jadi tidak produktif itu sama artinya dengan kehilangan kemampuan untuk berbuah. Kenapa demikian? Ya, banyak orang Kristen ini sudah dibersihkan oleh firman Tuhan, namun sedikit yang menghasilkan buah. Ya, tidak berbuah itu sama halnya dengan mati rohani. Mereka menempel pada pokok anggur, ya, cabang tersier itu menempel pada pokok anggur dan berdaun lebat. Tetapi mereka hanya menikmati nutrisi yang disalurkan dari pokok anggur, tapi tidak berbuah. Ya, daun yang terlalu lebat itu harus dipotong sehingga nutrisinya bisa fokus diberikan kepada bakal buah, bunga yang akan pada akhirnya menjadi buah. Ya. Makanya ketika kita mendengar firman Tuhan, terkadang kita merasa sakit, merasa enggak enak, ya, merasa dikoreksi, ditegur oleh Tuhan. Itu kita sedang dibersihkan, Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita ini bisa berbuah. Dan tadi dikatakan bahwa yang tidak berbuah ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Nah, kalau dibuang, ya, ranting yang tidak berbuah itu, berarti ranting itu terlepas dari batang pokoknya, batang primer ini. Dia dipotong. Dan kalau dipotong, kira-kira bisa berbuah enggak? Tentu tidak, malah mati, ya. Enggak mendapat nutrisi dari batang primer. Banyak orang Kristen ini hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, namun dia terlepas dari pokoknya. Dan kalau terlepas dari pokok tidak berbuah itu tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya, tidak bisa dinikmati, ya. Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ya, karena apa? Karena tidak bisa dinikmati. Ya, saya tidak akan menjelaskan pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Ya, kalau kita sudah dibersihkan dan berbuah, itu karena kita terhubung dengan pokok anggur yang benar, produktif. Ya, dan kalau kita tidak produktif, ya, tadi dikatakan terlepas dari pokok anggur, itu berarti terpisah dari Tuhan. Kelihatannya saja batangnya cabang ranting tersiernya itu Kristen, labelnya Kristen, tapi terlepas dari Tuhan. Ya, kita sering merasa, ya, bahwa ketika kita mengalami pergumulan, ya, mengalami masalah, kita rasanya terlepas dari Tuhan. Ya.
Kayaknya Tuhan itu jauh dari kita. Tapi Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 35, ya perhatikan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi di dalam dunia ini tidak ada yang dapat memisahkan kita dari batang primer pokok anggur yaitu Tuhan Yesus. Enggak ada. Pergumulan saudara, masalah saudara, itu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Ya. Tetapi dalam Yesaya juga dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Dan dalam Matius 7 di situ dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan peringatan keras ini bersambung di ayat selanjutnya ya. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Jadi orang yang produktif yang menghasilkan buah, itu tentu saja akan tahu kehendak Bapa yang di surga. Ya. Karena Bapa adalah pengusaha. Dia tahu bahwa harus berbuah. Ya, harus produktif, tetapi dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini adalah level murid Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan orang yang menerima firman Tuhan, dibersihkan oleh firman Tuhan, dia bisa melakukan segalanya, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa mengadakan banyak mujizat. Perhatikan ini adalah level murid, tapi Tuhan berkata pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kelihatannya labelnya Kristen, ya, tetapi tidak produktif, tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Ini mengerikan Bapak Ibu, ya. Karena itu kita seperti parasit, seperti gulma tadi yang tumbuh di bawah batang itu. Hanya menyerap nutrisi, hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Kehendak Bapa adalah supaya kita berbuah, ya. Dan kita ketika level murid, kita memiliki kuasa yang sama. Karena apa? Nama Yesus itu adalah nama yang sangat powerful. Ya. Kita bisa bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat. Ya. Tetapi ini semua adalah kegiatan belaka Bapak Ibu. Kegiatan yang tanpa keintiman dengan Tuhan. Ya. Mungkin kita bisa pelayanan ke sana kemari, ya, tetapi kita tidak pernah saat teduh dengan Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan, ya, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah merenungkan. Ya. Pada akhirnya Tuhan akan berkata, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jangan menjadi pelayan Tuhan tetapi tidak pernah memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya, jangan pernah Bapak Ibu. Itu Anda seperti gulma yang tumbuh di sekitar batang pohon anggur. Hanya menyerap nutrisi tetapi tidak berbuah sesungguhnya. Ya. Atau Anda seperti ranting yang menyerap nutrisi dari pokok anggur tetapi Anda tidak berbuah sama sekali. Ya. Anda hanya memanfaatkan pelayanan itu untuk kepentingan Anda sendiri. Ini sangat mengerikan. Ya. Seharusnya pelayanan itu adalah buah dari pengenalan kita akan Kristus. Bukan kebalik, bukan kita melayani dulu baru kita mengenal Tuhan. No, kalau kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, ya, di rumah tidak pernah berdoa, baca Alkitab, ya, tidak pernah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hanya datang mendengarkan firman Tuhan, tetapi saya yakin Anda pulang dari gereja,
Ya, sebagian besar dari kita yang tidak memiliki keintiman dengan Tuhan tidak akan tahu kehendak Bapa yang sesungguhnya. Anda hanya menyerap pengetahuan itu, ya, hanya tahu tetapi tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Ya, semua adalah kegiatan, ya, contoh-contoh kegiatan. Kalau kita baca pasal tersebut itu tentang nabi-nabi palsu, Bapak Ibu. Disebutkan bahwa Tuhan tidak mengenal mereka. Ya, jangan sampai menjadi pelayan palsu, pengkhotbah palsu yang tidak bisa menghidupi firman Tuhan. Ya, levelnya murid tetapi tidak bisa melakukan firman Tuhan. Ya, padahal tadi dikatakan apa saja yang kamu minta akan diberikan kepada kita. Ya. Nah ini terlepas dari pokok anggur atau terpisah dari Tuhan. Itu juga berarti kita hanya mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, Bapak Ibu. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 2 sampai 4, ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sunat adalah bentuk hukum lahiriah. Ya, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau Anda percaya hukum-hukum Taurat itu berguna untuk Anda harus melakukan seluruh hukum Taurat. Jangan mengabaikan salah satu hukum Taurat. Ketika Anda mengabaikan, Anda sudah berdosa seluruhnya. Ya, dikatakan kamu lepas dari Kristus. Nah ini dikatakan jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi orang level murid, ya, yang terlepas dari Tuhan, ya, itu orang yang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ya, makanya ada ahli Taurat, orang Farisi, ya, yang selalu dikonfrontasi oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah berubah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya tahu firman Tuhan, ya, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan firman Tuhan itu sendiri. Hukum itu kan sebenarnya diberikan agar kita tahu dan kita mentaatinya. Ya, kalau ada rambu-rambu dilarang, rambu-rambu tulisan 80. Itu artinya apa? Batas kecepatan maksimal berapa? 80. Jadi rambu-rambu itu supaya kita taat, supaya apa? Ada ketertiban, betul ya? Tetapi kenapa ada mobil yang diciptakan punya kecepatan lebih dari 80 km per jam? Ya? Apakah supaya bisa hukum itu tidak berlaku untuk dirinya? Enggak kan? Jadi hukum itu memang berlaku untuk semua orang. Hukum Taurat itu berlaku untuk semua orang. Tetapi kalau kita hanya mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kita itu malah justru lepas dari kasih karunia. Karena kita ini sebenarnya dibenarkan oleh kasih karunia. Ya. Jadi orang yang lepas dari pokok anggur meninggalkan Tuhan itu lepas dari kasih karunia. Ya. Dan bagaimana caranya supaya kita produktif, ya, menghasilkan buah. Ini penting Bapak Ibu, ya, supaya kita ini menghasilkan buah. Yang pertama dikatakan, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dalam Efesus 4 ayat 17. Jadi supaya kita produktif, kita ini harus menanggalkan kehidupan yang lama. Ya, dikatakan dalam ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi kehidupan lama kita, ya, sebelum kita menjadi murid Tuhan itu harusnya ditinggalkan, ya, karena kehidupan lama kita itu akan dibinasakan. Ya, apa manusia lama itu Bapak Ibu? Ya, manusia lama adalah sifat dan karakter kita sebelum mengenal Kristus. Ya, yang syarat dengan keinginan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Ya, kemarin kita belajar tentang keinginan, ya, keinginan yang sesuai dengan kehendak Bapa atau karena keserakahan kita. Ya. Dan manusia lama itu adalah manusia yang syarat dengan keinginan dan hawa nafsu dunia yang menyesatkan. Kenapa dikatakan menyesatkan? Karena pada ujungnya akan dibinasakan. Ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, karena itu
buanglah segala kejahatan. Ya. Tadi level murid dikatakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu segala pembuat kejahatan. Ya. Dan Rasul Petrus mengingatkan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya, ini adalah manusia lama kita. Apa itu kejahatan? Ya, kejahatan adalah level murid yang tidak bisa melakukan pelayanan tetapi tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Itu bisa disebut kejahatan, Bapak Ibu. Ya, hanya berdasarkan kegiatan semata, pelayanan ke sana kemari, tetapi tidak bisa melakukan firman Tuhan, tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Tipu muslihat itu apa? Tipu muslihat adalah dusta. Banyak orang Kristen ini yang masih suka berdusta untuk menjaga sebuah image mungkin. Hidupnya itu palsu, penuh tipu muslihat. Munafik itu apa? Bermuka dua. Kejahatan itu juga bisa dikatakan bahwa mungkin kita adalah pelayan Tuhan. Tetapi menjadi kejahatan karena kita memakai nama Tuhan untuk kepentingan kita. Itu juga kejahatan. Kemunafikan, bermuka dua. Kedengkian itu apa kedengkian? Iri hati, betul ya? Masih ada orang Kristen yang suka membanding-bandingkan. Kenapa dia diberkati, kenapa aku tidak? Kenapa kok hidupnya fine-fine saja? Dia masih memiliki yang namanya iri hati. Kenapa kok nilainya dia lebih bagus, padahal aku sudah berusaha belajar dengan sebaik-baiknya. Punya iri hati, kenapa dia cantik, sedangkan aku tidak. Dan fitnah itu apa Bapak Ibu? Mengatakan hal yang bukan sebenarnya. Hati-hati, ini adalah penyakit manusia lama. Dan ini sudah berakar dalam kekristenan. Makanya Bapak sebagai pengusahanya itu selalu membersihkan kita. Kadang pengkhotbah itu mengkhotbahkan berulang kali itu supaya apa? Kita ini benar-benar bersih, akar itu hilang. Perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan itu dibersihkan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita ini sebenarnya ketika kita bertobat, menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, menikmati kebenaran yang daripadanya, sebenarnya kita ini sudah menjadi ciptaan baru Bapak Ibu. Yang lama sudah berlalu. Contohnya apa? Kalau dalam Alkitab, manusia lama, kita lihat di depan ada pemungut cukai. Salah satu murid Yesus itu dulunya adalah pemungut cukai. Siapa ini? Dalam Markus 2 ayat 13-17 Tuhan berkata, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Pemungut cukai ini tidak disukai oleh orang Israel, orang-orang Yahudi, karena dia memungut pajak, memberatkan mereka. Saat itu mereka dijajah oleh orang Romawi. Dan mereka harus menyetor pajak. Dan ketika ada orang Yahudi yang menjadi pemungut cukai, mewakili kerajaan Romawi, mereka itu dibenci oleh sebangsanya. Dan Markus 2 ayat 13-17 dikatakan, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi sebelum kita menjadi level murid, kita sebenarnya semuanya adalah orang-orang yang berdosa. Seharusnya ketika kita dibersihkan oleh Tuhan, harusnya kita ini sembuh. Bukan malah bertambah parah, bertambah sakitnya semakin parah, semakin berbuat jahat, semakin pintar berdusta, semakin bisa memutarbalikkan fakta, memfitnah orang. Seharusnya kalau kita datang ke gereja, kita harusnya malah menjadi semakin sembuh, bukan semakin menjadi jadi Bapak Ibu, semakin menjadi-jadi dalam dosa. Dan kalau kita meninggalkan manusia lama, sebenarnya kita dikatakan bertobat. Dikatakan Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita bertobat, seharusnya kita menghasilkan buah-buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan kita. Sakeus itu pendek, betul ya. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Sakeus adalah pemungut cukai. Tetapi kita tahu bahwa kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan pemungut cukai itu, yaitu Sakeus, dia menghasilkan buah. Buah apa itu? Yang sesuai dengan pertobatan. Ya, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipatnya. Pemungut cukai itu ya dianggap pengkhianat bangsa ketika seorang Yahudi menjadi pemungut cukai. Ya. Dan cara yang digunakan oleh pemungut cukai itu tidak adil. Kadang melalui penindasan. Ya. Makanya pemungut cukai itu disamakan dengan orang berdosa. Tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk memanggil orang yang berdosa untuk menjadi benar. Dan harus menghasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan apa yang dihasilkan oleh Sakeus? Dia mengembalikan setengah miliknya diberikan kepada orang miskin dan mengembalikan apa yang diperasnya. Karena pemungut cukai itu kadang menindas, ya, memeras, ya, mengembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau ada seseorang yang datang ke gereja terus malah menjadi-jadi, ya, jangan-jangan kita ini gulma, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita ini ranting yang bukan anggur, yang hanya menempel, stek aja, diadopsi oleh pokok anggur. Buahnya beda. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau dulu Anda adalah seorang yang tidak benar, masuk gereja harusnya sembuh, melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dan kita lihat bahwa pertobatan itu selalu mendahului buah. Kalau kita bertobat, ya bertobat, tetapi tidak menghasilkan buah, kita jatuh lagi dalam dosa, terus bertobat lagi, itu namanya apa? Tomat, tobatku matan. Ya. Mau jadi tomat? Enggak kan? Kita ini anggur loh Bapak Ibu. Anggur yang dipelihara oleh Bapa secara luar biasa. Amin. Karena anggur itu membutuhkan perawatan yang khusus, perawatan yang spesial. Kalau anggur tidak diperhatikan, dia tidak akan berbuah lebat, tidak bisa bermultiplikasi. Dan meninggalkan kehidupan lama adalah langkah awal kita untuk masuk dalam dimensi hidup yang berbuah. Ya. Bagaimana caranya agar kita ini berbuah? Tadi kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita. Yang kedua, kita ini harus menyadari Bapak Ibu bahwa pertumbuhan yang sehat itu menghasilkan buah yang lebat. Jadi kita ini harus sehat dulu, baru kita berbuah, baru kita bertumbuh dan berbuah. Kadang kita ini tidak sadar bahwa kita ini harus sehat terlebih dahulu. Ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2-3 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Sama seperti pokok anggur, ya, ranting-ranting yang mengecap kebaikan Tuhan, mengecap nutrisi yang dihasilkan oleh pokok anggur. Ya. Harusnya kita ini bertumbuh, ya, menjadi apa? Seperti seorang bayi. Kenapa dikatakan bayi Bapak Ibu? Karena bayi itu memiliki keinginan kuat untuk minum susu. Betul? Ada bayi ini yang malas minum susu? Ada? Sebagai orang percaya, kita pun harus memiliki keinginan yang kuat untuk bertumbuh. Ya, keinginan yang kuat untuk bertumbuh itu akan memotivasi kita, ya, untuk melakukan banyak hal untuk pertumbuhan kita. Amin. Ya. Bayi itu tidak pernah puas Bapak Ibu. Ya. Dan bayi itu bisa minum melebihi kapasitas daya tampungnya. Dan itu bisa menyebabkan dia muntah. Karena dia tidak bisa mengukur kapasitasnya. Ya. Tapi setelah muntah dia akan minum lagi. Ya. Dia tidak bisa mengukur kapasitas lambungnya untuk menerima susu Bapak Ibu. Berapa kapasitas lambung bayi? Sekitar 80 cc ya kalau nggak salah ya. Kecil Bapak Ibu. Tetapi dia tidak pernah puas. Dia haus akan susu, haus makan terus, dia tidak bisa mengukur, punya keinginan. Ya. Dan kita juga harus memiliki keinginan yang kuat, ya, untuk hidup dalam firman. Inilah yang dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Bapak Ibu. Kita ini harus memiliki keinginan yang kuat untuk bertumbuh. Ya. Jangan pernah merasa puas untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Karena orang Kristen yang tidak bertumbuh itu bahayanya adalah dia memiliki rasa puas.
ya, ketika datang ke gereja, dia hanya puas mendengarkan firman. Oh, okelah, aku sudah dikoreksi. Ya. Tetapi dia puas, tidak pernah pingin lagi, tidak pernah merenungkan. Ya. Seharusnya dia merenungkan apa yang harus dia lakukan seminggu ini. Ya. Kita ini sudah harusnya itu menjadi pelaku firman kalau level murid Bapak Ibu. Ya. Ketika dikoreksi oleh Tuhan. Ya. Dan tidak semua firman Tuhan yang kita dengar itu enak. Betul? Ya. Mungkin firman Tuhan itu menyakitimu dengan kebenaran. Tetapi tidak pernah menghiburmu dengan kebohongan. Ya. Nggak enak ketika saya pelajari Bapak Ibu. Ternyata keinginan yang diinginkan murid yang mereka tahu selanjutnya. Ya, bahwa mereka harusnya meminta Roh Kudus. Meminta roh penghibur itu. Ya, yang nanti kita akan belajar tentang Roh Kudus. Yang akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Itu yang dicari orang kan sebenarnya. Bukan keinginan akan kaya. Bukan keinginan akan hal-hal jasmani Bapak Ibu. Murid-murid itu tidak menginginkan hal-hal yang jasmani. Ya. Yang mereka minta dari Tuhan adalah apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Datangnya roh penghibur yaitu Roh Kudus. Yang akan memberitahukan kepada mereka hal-hal yang akan datang. Kalau kita sebagai orang Kristen mengaku orang percaya tahu hal-hal yang akan datang. Bukankah kita akan bisa bersiap-siap Bapak Ibu? Betul enggak? Ketika kita tahu bahwa hal yang akan datang kita akan ditindas. Kita akan mengalami pergumulan hidup. Bukankah kita akan bisa menanggung pergumulan hidup itu? Oh iya, aku sudah dikasih tahu oleh Roh Kudus bahwa aku harus melewati proses ini. Betul? Kita akan sanggup menanggungnya karena Tuhan sudah memberitahukan kepada kita melalui Roh Kudus. Ya, firman Tuhan itu mungkin menyakiti kita, ya, karena kebenaran itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, tetapi itu firman Tuhan tidak pernah menghibur kita dengan kebohongan Bapak Ibu. Amin. Kaget langsung ya. Oh, ternyata bukan semua yang kuinginkan dalam dunia ini. Aku ingin lepas dari pergumulan, aku ingin bebas dari masalah, aku ingin diberkati dan sebagainya. Level murid, keinginan yang dia minta itu selaras dengan Bapa di surga. Dia tahu kehendak Bapa. Dan kalau yang pertama tadi kita harus meninggalkan kehidupan lama, yang kedua harus menjadi seperti bayi yang bertumbuh, yang ketiga kita ini harus merelakan kehidupan kita dibentuk seperti yang Tuhan mau. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena Tuhan Yesus sendiri itu disebut sebagai batu yang hidup. Ya, datang kepada Yesus itu sama halnya dengan tetap tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Ya, sebab tadi dikatakan di luar Yesus kita tidak dapat menghasilkan buah, kita tidak bisa apa-apa. Dan ketika kita dekat dengan Yesus, kita harusnya tahu hatinya apa yang Dia inginkan bagi kita. Ya. Memiliki hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Perhatikan gambar di depan Bapak Ibu. Ya. Ini adalah metode-metode pembudidayaan pohon anggur. Ya, yang saya katakan bahwa ketika pokok itu menjadi pokok yang kuat, yang siap untuk bercabang ya. Ini banyak teknik ya, ada single cordon ya, ada double cordon, single guyot, double guyot dan seterusnya. Itu direkayasa oleh petaninya Bapak Ibu. Mereka tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi dibentuk dengan paksaan. Ya. Mungkin akan ada muncul 3 cabang, tetapi petani itu tahu, oh ini yang potensial, ini akan kupotong. Oh aku ingin bertumbuhnya ke arah situ. Ya. Supaya apa? Supaya sirkulasinya baik, udaranya baik. Makanya kebun anggur itu rapi Bapak Ibu. Ya. Kita lihat dia berjajar rapi. Kenapa? Supaya sirkulasi udaranya baik, supaya tidak lembab. Ya. Mereka dibentuk. Bahkan kalau di Indonesia ada orang yang bisa mengembangkan berbagai varietas anggur, ya, berbagai macam anggur. Itu juga demikian. Dia hanya menginginkan pertumbuhannya sampai di sini. Misalnya ini pokok anggur, ya. Di sebelah sana ada anggur varietas lain. Ketika dia bertumbuh, mungkin cabangnya ditekuk ke sana, sampai di sini ini dihentikan pertumbuhannya Bapak Ibu. Supaya banyak berbuah di daerah sini. Dan ketika banyak daun ya yang muncul dari ranting tersier tadi, itu daun-daunnya akan dipotong. Ketika muncul bunga,
daun yang sebelumnya ada 3 atau 4 daun itu akan dipotong Bapak Ibu. Supaya nutrisinya itu tidak lari membuka cabang lagi. Sehingga buahnya itu bisa sempurna. Mereka bisa fokus. Nah, banyak orang Kristen ini tidak bisa fokus. Ya, ketika dibersihkan oleh firman Tuhan, dia hanya ingin banyak daunnya. Padahal ketika banyak daun, berarti apa? Sirkulasi udaranya jelek, tanamannya menjadi lembab. Ya. Bahkan anggur ini kalau di Indonesia, dia harus memakai pupuk yang khusus. Ya. Kalau tanahnya lembab, dia pakai NPK berapa gitu loh. Kalau tanahnya kering, dia pakai pupuk NPK yang berapa. Jadi kalau dikatakan Bapakkulah pengusahanya, dia itu benar-benar merawat kita Bapak Ibu. Tidak sembarangan. Siapa yang mau dipelihara oleh Bapa yang di surga? Amin. Siapa yang ingin dipelihara? Luar biasa Bapa di surga. Anggur tanaman liar kalau dibiarkan itu tidak berbuah bagus seperti yang dirawat ya. Ini bentuk-bentuknya ya. Ada yang cabangnya 2 ya, double guyot gitu. Ada. Nah, di pruning dipotong, ada yang dipotong yang tidak menghasilkan. Dibuat pola supaya mudah untuk berbuah. Nah, itu sama halnya dengan kita. Harus memiliki hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk itu mau ditundukkan oleh Tuhan. Mau ditekuk oleh Tuhan. Ya, supaya kita ini berbuah. Panas ya Mas Samuel ya. Sama AC yang tengah ini kayaknya mati. Ya, semoga kita diberkati dengan AC yang baru ya. Amin. Contohnya apa? Contohnya istri yang mau tunduk ke suami. Ya, mau menghargai suaminya. Kemarin iWoman kayaknya membahas ini ya. Banyak keluarga Kristen ini ya, istri-istri itu tidak mau tunduk sama suami. Ya. Mungkin karena suami penghasilannya kurang. Ya. Mungkin suaminya hanya malas-malasan di rumah, tidak menghasilkan sehingga dia tidak bisa menghargai suaminya. Ya. Dan banyak suami ini yang tidak bisa mengasihi istrinya. Ya. Mereka itu saling menuntut. Ya. Istri menuntut suami harus berubah, suami menuntut istri harus berubah. Ya. Pasti kemarin iWoman melihat kesaksian saya ya, bagaimana saya ini berubah. Ya. Saya dulunya itu gamer Bapak Ibu. Perlu diceritakan lagi gak sih? Perlu. Ya. Saya dulunya gamer Bapak Ibu. Karena saya punya penghasilan sendiri dan istri punya penghasilan sendiri. Ya, I do what I like. Apa yang saya suka saya lakukan. Yang pernah bersama-sama dengan saya pasti tahu. Pelayanan pun saya tetap mungkin di belakang itu main game. Ya. Tapi sekarang coba lihat. Ya. Dan berbulan-bulan, bertahun-tahun istri saya berusaha mengubah saya. Tetapi selalu gagal. Ya. Selalu isinya cuma pertengkaran. Sampai pada suatu titik saya berubah karena saya bosan bertengkar Bapak Ibu. Ini tidak sehat ya. Kenapa saya main game terus kalau ternyata istri saya menderita ya, tidak diperhatikan. Sebenarnya istri-istri kan cuma butuh apa? Didengar kan? Kalau enggak, ayo coba istri-istri di sini paling suka didengar suaminya apa enggak? Ya kan? Wah, langsung singgol-singgolan. Kamu tuh enggak mau mendengarkan aku kok. Nasihatku enggak pernah mbok dengarkan sehingga kamu nih gampang dihapusi orang. Kamu enggak pernah mendengarkan aku. Suami-suami juga sama kayak gitu ya, sering tidak mendengarkan istri. Dan istri itu juga sama, sering tidak menghargai suaminya, ya enggak mau tunduk. Nah, padahal Alkitab mengajarkan bahwa kita ini harus memiliki hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, kadang istri yang tidak mau tunduk ke suami, kalau ke orang lain itu selalu mengumbar aib suaminya, betul ya? Bukan untuk kebaikan tetapi untuk kejelekan. Saya enggak apa-apa mah diumbar ya, untuk kebaikan ya. Saya enggak menutup-nutupi, saya enggak munafik, saya dulu gamer kok Bapak Ibu. Mau dibentuk oleh Tuhan? Amin. Meskipun itu sakit ya, kebenaran itu menyakitkan, tetapi Tuhan tidak pernah menghibur kita dengan kebohongan Bapak Ibu. Ya, kita harus merelakan hidup kita dibentuk oleh Tuhan dan dipakai sesuai dengan rencananya. Bapa itu juga membentuk kita supaya kita ini sesuai dengan rencananya, ya, supaya kita ini berbuah lebih banyak, ya. Buah itu harus dipotong supaya berbuah lebih banyak, mengalami multiplikasi. Amin. Dan yang keempat, tetap. Jadi tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Itu artinya tetap. Tetap itu apa sih? Tidak berubah, tidak goyah atau konsisten ya. Dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Menjadi kering itu berarti berubah Bapak Ibu ya. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap
di dalam Dia. Supaya apa? Supaya kita ini produktif, konsisten dalam Tuhan. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, kita harus konsisten. Ciptaan baru itu harus meninggalkan manusia lama. Kita harus konsisten, enggak berubah. Kalau kita berubah ya, kita akan dibuang keluar sama seperti ranting yang menjadi kering ya, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar ya. Dikatakan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab upah dosa ialah maut. Di dalam Kristus kita dibebaskan dari hukuman. Kalau kita konsisten, tetap tidak goyah dalam Kristus, itu berbicara tentang apa? Tentang iman kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau iman kita tetap, ya, Tuhan itu akan memerdekakan kita, ya, karena di dalam Dia tidak ada penghukuman. Ya. Kalau dikatakan kita akan menjadi ranting yang kering, itu berbicara tentang penghukuman. Ya, dibuang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Jadi abide in me and I in you. Itu artinya adalah kita ini semakin produktif ya. Semakin berbuah banyak, bisa dinikmati. Tidak lepas dari kasih karunia. Dan itu harusnya kita, kesimpulannya? Meninggalkan kehidupan lama kita. Ya. Yang dulu suka berbohong, ya, suka ngapusi orang tua, ya, suami-suami juga suka ngapusi istri, ya, beli sesuatu harganya ternyata dimurah-murahin, ya. Kalau ciptaan baru itu tidak ada yang namanya kebohongan, tidak ada dusta, ya. Meninggalkan kehidupan lama kita, ya. Kalau dulu sukanya tidak pernah menghormati orang tua, ya. Aku tidak mau respect ke orang tuaku. Dia tidak pernah hadir dalam hidupku. Karena kamu ciptaan baru. Ya, firman Tuhan berkata kita harus menghormati orang tua kita. Nah, kita ini harus memiliki keinginan kuat untuk bertumbuh. Tadi seperti apa? Seperti seorang bayi. Ya. Tidak boleh dari kita ini menjadi kehidupan kita ini kehidupan yang palsu. Ya, yang hanya memikirkan kepentingan kita. Kita ini harus bertumbuh dan berbuah dan merelakan kehidupan kita ini seperti yang Tuhan mau, tidak goyah dan konsisten. Ya. Nah ini Bapak Ibu, outcome dari tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. Hasilnya apa? Ya, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Ya. Level murid ya, yang dia kehendaki itu selaras dengan kehendak Bapa. Ya. Tidak hanya sempit Bapak Ibu tentang pergumulan kita saja. Itu di atas pergumulan kita Bapak Ibu. Nanti dibaca di rumah ya. Menarik ini Bapak Ibu. Apalagi kalau kita tahu hal-hal yang akan datang. Dan yang terakhir ini dikatakan mengalahkan dunia. Kalau kita cuma berpikir tentang pergumulan hidup, tentang masalah keuangan, masalah suami istri, problem yang ada di dunia, Anda belum mengalahkan dunia Bapak Ibu. Itu hanya cetek bagi Tuhan. Ya. Yang dikatakan mengalahkan dunia, ya, itu adalah seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Jadi level murid itu akan mengalahkan dunia. Berarti kita ini memiliki kemampuan untuk mengatasi pergumulan hidup kita. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah keuangan kita. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah suami istri, sakit, penyakit, dan lain-lain. Itu level murid. Mau jadi level murid? Amin. Mengalahkan dunia. Itu lebih dari yang kita inginkan sekarang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.